Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini kita bisa sama-sama lagi berdoa pagi. Mari saudara, kita mau mengawali hari yang baru ini dengan hal kerajaan surga. Dan biar ini menjadi seperti ragi yang mengkamirkan seluruh adonan kehidupan kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan lagi buat hari yang baru Tuhan berikan buat kami. Kami percaya Tuhan pagi ini kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang pimpin doa pagi ini dari awal sampai akhirnya. Tuhan, Engkau yang berbicara dan beracara dalam setiap kehidupan kami. Engkau Allah yang maha tahu, Engkau Allah yang peduli akan setiap apa yang menjadi pergumulan kami anak-anak-Mu, akan setiap apa yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang membawa kami dari iman kepada iman, kekuatan kepada kekuatan, kemuliaan kepada kemuliaan. Terima kasih Tuhan, kami siap membuka mulut kami untuk memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Amin. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami datang Tuhan, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Amin. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur tak hentinya. Amin. Mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Haleluya. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kau baik Oh, Yesus. haleluya, Besar setiamu, Yesus, Yesus Tuhan. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Dialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Yesus. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan
setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, amin Tuhan, agar kami beroleh hati bijaksana, haleluya, haleluya. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, haleluya. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu, Yesus, Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu. Kau yang termulia, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, terima kasih. Pimpin kami di setiap waktu. Kami perlu Tuhan, besar setiamu Tuhan, haleluya. Agunglah karyamu, Yesus, Yesus. Yesus, kami bersyukur padamu, haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu, haleluya. Yesus, kami bersyukur padamu, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Kau yang
Biar kuasamu mengalir, hikmat urapan kekuatan terus mengalir. Haleluya, haleluya. Kau yang segarkan kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan Ya, lagi Yesus. untuk kami bisa memulai hari kami bersama dengan Engkau. Kami naikkan setiap pujian kami ya Tuhan, ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau dengar setiap seru doa kami. Engkau hadir ya Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima Ya, kasih. Kami mengucap syukur kalau kami ada sebagaimana kami Terima ada sampai kasih, hari Tuhan ini ya Yesus. Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu, karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih, Engkau Allah yang perhatikan setiap kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya, Setiap terima apa yang kasih, terjadi dalam kehidupan kami, Engkau yang terlebih tahu. Amin. Kami menyerahkan ya Tuhan hidup kami dalam tangan-Mu. Ya, Mari Tuhan. Tuhan, Engkau yang terus memimpin setiap kami semua ya Tuhan. Bawa kami untuk kami boleh masuk dalam rencana-Mu yang indah. Ya, Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, biar Engkau yang berkarya atas setiap hidup kami. Ubahkan Ya, ya Tuhan Yesus. setiap hati kami ya Tuhan, kami rindu. Biar hidup kami boleh semakin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kekuatan yang baru. Tuhan, saat ini kami mau siapkan hati kami. Ya, Yesus. Berbicaralah lebih lagi melalui hamba-Mu. Nyatakan Tuhan kebenaran firman-Mu buat kami semua. Biar setiap benih-benih firman yang ditaburkan ini boleh berbicara dalam Ya, hidup Yesus. kami masing-masing. Kami mau terus berubah ya Tuhan, kami mau terus dibentuk, disempurnakan ya Tuhan, sama seperti Engkau. Terima kasih Terima Tuhan, kami mau kasih, sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara kita lagi sama-sama merenungkan firman. Sepanjang bulan ini sampai nanti Natal, saudara kita akan sama-sama melihat tentang imamat rajani. Kita sudah melihat beberapa judul sepanjang minggu ini. Dan pagi ini saudara kita akan lihat satu judul yaitu Imam dilarang membawa api asing. Saudara ya, ini satu kisah yang sangat terkenal tentang kehidupan seorang imam. Dan kiranya ini menjadi peringatan dan pelajaran bagi kita semua yang juga dipanggil untuk menjadi imamat rajani. Mari kita baca lagi ayat kunci atau ayat emas kita ini saudara. Supaya kita lebih lagi diingatkan kita dipanggil menjadi imam-imam di hadapan Tuhan. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah melihat bagaimana kehidupan seorang imam itu tampak jelas bedanya, saudara ya, dibandingkan dengan orang-orang awam karena hidupnya dikuduskan, dikhususkan, dipisahkan untuk kemuliaan Tuhan. Nah saudara, pagi ini kita mau melihat bahwa ternyata sebagai imam-imam di hadapan Tuhan, kita harus sangat berhati-hati saudara ya. Bukan karena kita ketakutan akan hukumannya, tetapi karena kita mau terus ada dalam kekudusan, menghargai kekudusan Tuhan itu saudara ya. Dan Alkitab menyatakan satu hal saudara, bahwa ada api yang asing. Kalau ada api yang asing, maka itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Dalam Imamat pasal yang ke-10 dicatat begini saudara. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya sehingga mati di hadapan Tuhan. Siapakah Nadab dan Abihu ini saudara? Mereka adalah imam-imam. Mereka anak dari imam besar Harun saudara ya. Sebab itu mereka menjadi imam-imam. Tetapi Alkitab mengatakan ketika mereka membawa api yang asing,
Api yang asing itu apa? Sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan. Berarti ini adalah dari kehendak dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Keluarlah api hukuman itu. Dan ayat yang ketiga dikatakan, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib. Siapa yang karib ini, saudara? Imam-imam, saudara ya. Kepada orang yang karib kepadaku, ku nyatakan kekudusanku. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku. Dan Harun berdiam diri. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini secara utuh, saudara ya, mulai dari pasal berikutnya, ayat-ayat sebelumnya itu menyatakan tentang api hadirat ilahi yang penuh sorak-sorai. Saat itu untuk pertama kalinya api di bait suci, di kemah suci itu menyala karena disambar Tuhan. Saudara ya, api yang menyambar korban-korban yang sudah dipersiapkan. Sebab itu satu api hadirat Allah yang begitu luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Semua orang bersorak-sorai, saudara ya. Tetapi kemudian tiba-tiba, saudara ya, Nadab dan Abihu ini mengambil perbaraan, membubuh api, dan kemudian ingin mengadakan sesuatu atau melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan Tuhan, saudara ya. Ternyata api hadirat Allah, apa yang sedang dikerjakan Allah itu dicemarkan dengan apa? Dengan api asing. Karena Nadab dan Abihu ini ingin ikut-ikutan, saudara, dalam sorak-sorai yang untuk Tuhan itu. Mereka mungkin ingin mengambil puji, ingin mencuri kemuliaan Tuhan. Sehingga akhirnya apa, saudara? Api yang asing itu kemudian penuh teriakan yang mengerikan. Mengapa? Karena Nadab dan Abihu ini disambar oleh Tuhan. Api yang asing itu mendatangkan api hukuman ilahi. Dan Tuhan berkata, kepada orang yang karib, ku nyatakan kekudusanku. Mungkin beberapa orang berpikir, aduh, kejam sekali Tuhan. Mengapa Tuhan langsung menyambar Nadab dan Abihu seperti itu, saudara ya? Yeremia berkata, Tuhan itu tidak pernah salah, saudara ya. Dikatakan dalam ayat yang ke-9, Yeremia 17, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, kelihatannya mungkin kejam sekali, mungkin kelihatannya terlalu tegas, terlalu disiplin, tetapi Tuhan tidak pernah salah. Karena apa? Tuhan itu melihat sampai ke dalam hati. Sebab itu jangan mencuri kemuliaan Allah. Jangan mengerjakan sesuatu dengan motivasi yang salah. Sebagai imam-imam di hadapan Tuhan, saudara dan saya dipanggil untuk menjadi orang-orang yang karib, sahabat karibnya Tuhan. Itu adalah imam-imam, saudara. Dan dalam perjanjian baru dikatakan imam-imam itu siapa? Bukan keluarga pendeta. Tetapi imam-imam itu siapa? Setiap orang percaya Tuhan mau panggil untuk menjadi imam-imam, untuk begitu dekat menjadi sahabat karibnya Allah. Dan Tuhan menyatakan kekudusannya. Tuhan itu menyelidiki sampai ke dalam hati. Setiap motivasi yang salah, Tuhan langsung tindak dengan tegas, saudara ya. Mungkin beberapa orang berkata, kan mungkin lebih baik diingatkan, Nadab dan Abihu, lain kali jangan seperti itu. Tetapi mengapa Tuhan langsung menyambar begitu, saudara? Lukas 12 menjelaskan begini. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Tetapi Nadab dan Abihu tidak menerima sedikit pukulan. Mereka menerima pukulan yang begitu keras. Mengapa? Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Saudara, hukuman yang diterima Nadab dan Abihu ini bukan tiba-tiba, saudara ya, bukan mendadak. Berdasar Lukas 12 ayat 48 ini, kita mengerti bahwa berarti Nadab dan Abihu sudah sering ditegur Tuhan. Sudah sering diingatkan Tuhan. Karena apa? Sudah banyak diberi. Banyak diberi apa? Banyak diberi nasihat, banyak diberi peringatan, banyak diberi pelajaran. Sebab itu banyak diberi, akhirnya banyak dituntut, saudara. Orang yang terus diberitahu, mungkin ketika ada motivasi yang salah, mungkin ketika mulai ingin puji, ingin memulai mencari kemuliaan untuk dirinya sendiri, saudara, mungkin sudah diingatkan Tuhan berulang kali. Dan itulah seorang imam, saudara ya. Tuhan itu rindu untuk mengingatkan senantiasa. Tetapi kalau terus berkeras hati, akhirnya hukuman itu akan datang. Sekali lagi itu
bukan hukuman mendadak ternyata. Sebab itu kadang orang berpikir, aduh keras sekali, langsung disambar seperti itu. Berdasar Lukas 12 kita tahu, ini bukan hukuman mendadak. Karena mereka sudah diberi lebih banyak. Sebagai imam-imam saudara, mereka itu mungkin diberi satu kelas khusus begitu. Kalau saudara perhatikan dalam imamat awal-awal saudara, mereka diberitahu begitu banyak hal, sudah diarahkan begitu banyak hal. Ketika mereka terus berkeras hati, akhirnya hukuman itu akan datang. Sebab itu saudara, ini pelajaran yang penting bagi kita, imam-imam yang rajani saudara ya, imamat yang rajani. Tuhan memberi kita lebih banyak. Saudara, tidak perlu takut akan hukumannya. Karena apa saudara? Karena hukuman itu diberikan kalau orang itu terus mengeraskan hati. Sebab itu Tuhan berkata, jangan mengeraskan hati. Imam menjadi imamat yang rajani itu sungguh indah saudara. Mengapa? Karena Tuhan itu berbicara lebih banyak. Tuhan bekerja lebih banyak. Tuhan berkarya lebih banyak. Tuhan rindu saudara dan saya begitu dekat dengan Tuhan. Sebab itu saudara, mari kita terus taat. Kita mau terus melembutkan hati. Kalau mungkin Tuhan ingatkan sesuatu, jangan berkeras hati. Lekas bertobat, lekas minta ampun. Dan Tuhan mau membawa kita, memulihkan kita semua, membawa kita makin lebih indah lagi dalam rencananya. Jangan sampai terjadi dalam Matius yang 7 ini, saudara ya. Matius pasal yang ke-7 ini bercerita juga hampir serupa dengan apa yang dialami oleh Nadab dan Abihu. Di sana dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jelas sekali saudara, kehendak siapa yang sedang kita kerjakan saat ini? Kehendak diri sendiri seperti Nadab dan Abihu atau kehendak Bapa? Dikatakan ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sebab itu mari saudara, kita sama-sama melakukan kehendak Bapa, bukan kehendak diri sendiri. Mungkin ketika orang-orang ini terus melayani yang disebutkan dalam Matius 7 ini, mungkin ketika mereka mengerjakan mujizat-mujizat saudara, seakan-akan, kan mujizatnya nyata, terjadi banyak hal. Tetapi firman berkata, itu bukan kehendak Bapa yang di sorga. Saudara, mengerikan sekali. Sebab itu biar kita semua sebagai imam-imam di hadapan Tuhan, apa pelajaran pentingnya saudara? Biar kita terus memeriksa diri kita. Biar kita terus melakukan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Karena itulah yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan imam-imam yang rajani ini. Sebagai penutup saudara, mari kita sama-sama baca dalam Mazmur 139, biar ini bukan hanya menjadi doa Daud, tetapi juga menjadi doa kita semua saudara ya. Terlebih kita sebagai imam-imam di hadapan Tuhan, kita mau terus menyelidiki hidup kita. Bukan hanya saat kita hendak melakukan perjamuan kudus, tetapi setiap saat biar kita belajar untuk terus menyelidiki, membuka hati, melembutkan hati. Biar Roh Kudus yang berbicara. Roh Kudus pasti mengingatkan. Roh Kudus pasti berbicara. Roh Kudus tidak akan pernah berdiam diri. Pasti akan terus berbicara. Tetapi bagi orang yang mengeraskan hati dan mengeraskan telinga, seakan-akan mereka tidak pernah mendengar. Tetapi sebetulnya Alkitab berkata apa? Sesungguhnya Tuhan itu rindu untuk berbicara melalui banyak perkara, melalui banyak hal. Sebab itu mari kita sama-sama melembutkan hati kita. Mari saudara kita baca ayat-ayat ini, kita aminkan dan kita sama-sama berdoa. 1, 2, 3. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau pagi ini lagi kami boleh mendapat kesempatan untuk memeriksa hidup kami.
Tuhan, kami berdoa pagi ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Kami anak-anak-Mu, kami imam-imam di hadapan-Mu. Mari Roh Kudus, Engkau yang selidiki hati kami. Ketahuilah ya Tuhan akan pikiran-pikiran kami. Kalau ada yang salah, kalau ada yang tidak berkenan, kalau ada yang serong, Tuhan ingatkan kami, berbicara, dan kami mau Tuhan melembutkan hati kami. Kami mau ditegur, kami mau menerima teguran-Mu, dan kami mau bertobat, kami mau mengakui, kami mau minta ampun, dan kami berdoa, tuntunlah kami semua di jalan yang rata. Biar kami terus melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Biar segala kemuliaan hanya bagi-Mu, bukan kami mencari kemuliaan diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, meteraikan ya Tuhan kebenaran firman-Mu dalam setiap hati kami. Mari Roh Kudus, Engkau yang terus mengingatkan, Engkau yang terus mengajari kami semua Tuhan. Biar kami terus menjadi anak-anak-Mu yang melakukan kehendak-Mu, bukan kehendak kami sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur. Dan pagi ini Tuhan, lagi kami mau sama-sama menyatukan hati kami untuk bersyafaat. Tuhan, tolong kami semua, biar kami menjadi pendoa-pendoa syafaat seperti yang Engkau mau. Tuhan, pagi ini kami lagi mau sama-sama berdoa, teringat buat saudara-saudara kami yang sedang sakit. Mari saudara, kalau ada yang sedang sakit, tumpangkan tangan-Mu pada bagian tubuh-Mu yang sakit. Kita doa sama-sama dengan penuh iman. Juga kalau saudara mungkin tahu ada yang sedang terbaring sakit, mungkin di rumah sakit, doakan mereka, sebutkan mereka dalam doa-Mu. Kita doakan dengan penuh iman. Juga kita terus berdoa lagi buat Bapak Nathanael Tantra, supaya Tuhan tolong, Tuhan kuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pagi ini kami satukan hati kami sama-sama. Kami mau berdoa Tuhan. Kami mau sama-sama menyatukan hati kami dan berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya mujizat-Mu nyata. Kesembuhan terjadi pagi ini. Amin. Engkau Allah kami yang menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami sembuh, kami sehat, kami kuat dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biar dengan kesembuhan, kesehatan yang kami terima ini, kami mau terus pakai hidup ini untuk melakukan kehendak-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini buat setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Tuhan, kami teringat buat mereka yang sedang membutuhkan visa, yang sedang mengurus surat-surat penting yang diperlukan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat mereka yang sedang merindukan untuk memiliki anak, yang sedang mencarikan sekolah, tempat kuliah buat anak-anaknya. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang sedang membutuhkan pekerjaan yang lebih baik, yang sedang bergumul dalam keuangannya, dalam bisnis usaha yang sedang dikerjakan, dan apapun yang sedang menjadi pergumulan anak-anak-Mu. Tuhan, kami lagi mau sama-sama bersatu hati, bergandengan tangan, saling mendoakan, dan kami mau berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu yang ajaib, indah, tepat pada waktu-Mu. Kami berdoa pagi ini, kuatkan kami semua dalam pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus berharap pada Engkau. Kami tidak mau berharap pada yang lainnya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini buat setiap keluarga, buat setiap rumah tangga, pernikahan kami semua anak-anak-Mu. Kami memberkati setiap hubungan di antara suami istri, orang tua anak, adik kakak, mertua menantu, hubungan ipar, hubungan besan, setiap tali kekeluargaan yang boleh kami miliki. Kami sama-sama berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kasih yang dari surga terus mengalir, melimpah, memerintah di atas setiap rumah tangga kami semua. Pengampunan melimpah, kata-kata yang penuh kasih, penuh anugerah, kemurahan hati melimpah. Segala tipu daya iblis yang ingin menghancurkan, segala kepahitan, kekecewaan, persaingan, perselisihan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang hancurkan, patahkan segala pekerjaan iblis. Biar kuasa Roh Kudus yang nyata di atas setiap keluarga kami semua. Terima kasih Tuhan, bertahtalah atas setiap rumah tangga kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa ya Tuhan pagi ini buat gereja-Mu Tuhan. Setiap gereja lokal di mana Tuhan sudah menempatkan kami. Kami mengucap syukur. Kami mau terus tertanam dengan betul. Kami mau terus setia beribadah.
terus setia melayani Engkau. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap rangkaian kegiatan ibadah yang ada di akhir pekan ini. Mulai sebentar sore Tuhan, ibadah kaum muda, latihan musik, doa malam. Juga untuk besok Tuhan, ibadah umum, ibadah sekolah minggu. Dan segala persiapan menuju Natal Tuhan. Segala acara-acara yang ada, kami mau sama-sama berdoa pagi ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang berkati, sertai, urapi setiap hamba-hambamu yang melayani. Sembunyikan kami semua di balik salib-Mu, biar tidak ada api yang asing Tuhan. Biar yang ada hanya api hadirat kekudusan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Biar nama-Mu saja yang terus ditinggikan, dan kami percaya Engkau akan menarik banyak orang datang kepadamu. Tambahkan jumlah jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan juga tolong supaya kami semua memakai kesempatan yang ada ini untuk boleh sama-sama datang, beribadah, bertatap muka, saling melayani, saling menguatkan, saling membangun satu sama lainnya. Kami juga terus berdoa buat jiwa-jiwa baru, Tuhan yang jamah hatinya, lembutkan Tuhan setiap undangan yang sudah disampaikan, setiap ajakan yang sudah disampaikan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang bekerja. Pakai kami semua juga Tuhan untuk boleh terus menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Datanglah lekas-lekas ya Tuhan, kami rindukan kedatangan-Mu, Maranatha. Terima kasih buat semuanya. Kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Setiap aktivitas kami di akhir pekan ini, juga mungkin yang masih harus bekerja, setiap pergaulan kami, jagai semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk diutus menjadi garam yang asin, pelita yang terus bersinar menyala, menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya kami berdoa, biarlah berkat dan kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus tercurah melimpah dalam setiap hidup kami semua. Hari demi hari, langkah demi langkah, kami terus berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan. Kami terima semua berkat-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas dalam pimpinan dan anugerah Tuhan. Sampai bertemu dalam kegiatan ibadah yang ada sebentar sore, juga besok. Dan doa pagi kembali dilanjutkan hari Senin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku.